Sadar nggak saudara semua, kalau Allah sudah menjamu Anda semua dengan bonusnya? Tadi saya tertawa kecil. Pak Adam bilang, kalau kita bagusin kinerja kerja kita punya duit buat masang iklan di televisi. Sadar nggak saudara? Hari ini saya memakai Primagama. Dan hari ini, itu artinya apa? Allah sudah menunjukkan kekuasaannya pada saudara semua. Bukan karena duit saudara bisa pasang iklan di TV, tapi karena segelintir orang tadi barusan sholat zuhur bersama Allah SWT. Segelintir orang berdoa sepenuh hati. Sebulan terakhir ini kami berempat Pak berdoa untuk Anda semua. Saya yang gak ada urusan sebelumnya dengan saudara, tiba-tiba merasa ada urusannya. Di setiap kemudian sujud terakhir saya sertakan saudara semua. Padahal tentu saudara juga berdoa untuk diri saudara sendiri. Belum tentu, jamin, garansi, illa qalila, kecuali sedikit di antara saudara. Allah menghadiahkan doa-doa kita yang sedikit ini. 4 orang berkumpul bersama santri-santri penghafal Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah sudah kasih bonus. Antv datang ke sini, deng, saya pakai baju. Siapa? Skenario siapa? Saya bawa baju kok tadi. Terus kenapa juga saya mau? Dibayar kagak kita. Saya mau karena saya punya Anda. Saya membayangkan, wah luar biasa nih. Saya seperti punya 600 Islamic Center. Saya seperti punya 150.000 calon santri penghafal Quran yang tidak perlu mereka kemudian pesantren. Apa susahnya kemudian saudara-saudara semua titipin satu hal. Adik-adik, sebelum kita belajar, saya guru Primagama Mansur nih mau memperkenalkan yang punya ilmu. Siapa? Allah. Ya, dia nih Allah yang punya ilmu. Baik, kita lanjutkan segitu aja. Segitu aja. Nggak usah banyak-banyak, tapi tiap hari. Subhanallah, 150.000 santri-santri kita. Itu yang menjadi kekayaan saya. Itu yang membuat saya mau gitu loh. Mau. Apalagi saya punya banyak sekali testimoni. Betul-betul Amerika bisa ditembus dengan sholawat. Amerika ditembus bisa dengan sholat malam ayah dan ibunya. Amerika bisa ditembus oleh mereka-mereka yang mulai baca waqiah, sholat doa. Bukan masalah otak, bukan masalah duit. Betul, betul. Ada sahabat saya yang tembus Amerika gara-gara sholat malam tidak putus sepanjang malam 3 tahun lamanya berturut-turut. Alhamdulillah dia kepilih ikut tes beasiswa ke Amerika, padahal otaknya standar. Dan subhanallah, begitu diumumkan pengumuman, dia nggak lulus. Dia nggak lulus. Dunia mengatakan yang pintar, yang terbaik, dialah yang lulus. Dia tidak terbaik, yang nggak lulus. Ya wajar, dunia. Tapi yang punya dunia bilang lain. Aku memang tidak mau dia lulus dari jalur ini. Aku pengen menghadiahkan yang lain. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu tembus dari jalur yang ini, biasa kata Allah, kamu sudah 3 tahun bersamaku. Ingat tadi Musa, dia bilang kepada Bani Israel, Inna ma'iyya Rabbi, aku sudah bersama Tuhanku. Saya din, so He will guide us. He will give us clues. Dia pasti akan memberikan petunjuk. Allah bilang, kamu udah bersama aku. Tidak diterima di jalur Mendiknas, diterima kemudian di Menteri Pekerjaan apa namanya, Depnaker zaman dulu. Tidak diterima lewat Depdikbud, diterima lewat Depnaker. Ngapain coba? Jadi TKI. Dia berangkat kemudian ke Amerika, lalu di sana kerja ngumpulin duit begitu. Allah punya skenario yang unpredictable. Unpredictable. Semua kertas boleh gagal. Boleh gagal. Pasang 10 spanduk, aduh ampun, baru dipasang udah diincar sama petugas, copot. Semua ikhtiar
kita salah, tapi Allah involve, Allah terlibat. Allah kutik satu orang kaya di kota itu. Datang kamu ke Primagama. Dia datang Primagama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya anggaran ini 5 miliar. Bagaimana kalau dana ini saya kasih ke Primagama, lalu bikin pinter anak-anak yatim sekampung saya, sekota saya. Mungkin buat Allah itu mungkin. Yang dicari nggak ada, yang nggak dicari Allah yang mendatangkan. Tapi kalau saudara-saudara mengandalkan otak saja, otot saja yang udah ada juga dibikin hilang. Saudara ribut satu sama lain, bukan karena ukhuwahnya antar anda nggak bagus, tapi ukhuwah anda sama Allah nggak bagus. Allah acak-acak ente semua. Sadar tidak? Kalau ukhuwah anda nggak bagus satu cabang-cabang yang lain, bukan karena saudara-saudara itu memang punya bakat pecah, punya kemudian memang gua mau begini, bukan. Tapi karena enti hubungannya sama Allah nggak bagus, lalu Allah acak-acak ente sendiri. Betul. Bukan kami Allah bilang menzalimi diri kalian, tapi diri kalian menzalimi diri kalian sendiri. La ilaha illallah. Coba aja ntar bagusin ke atas sah. Nanti Allah bikin kasih sayang di antara kita semua. Nggak perlu diajarin tuh. Allah hembuskan langsung ke hati saudara semesta. Cabang yang satu lihat 20 juta ya. Sian bener ya. Iya. Oke dah, kita kontak, kita punya jaringan di sana. Kontak. Akan begitu. Ka'annahu waliyun hamim. Begitu Allah janjikan di dalam surah Fussilat. Ka'annahu waliyun hamim. Satu dengan yang lain seperti seorang kekasih dengan kekasihnya. Nabi Allah Musa wa anjaynahu wa mamma'ahu ajma'in. Ini orang dibelokin set ke Depnaker. Allah karim. Di Depnaker ditempatkan di pantai. Nggak ada hubungannya kan sama Amerika. Nggak ada hubungannya sama Amerika. Tapi siapa yang nyangka ternyata dia 6 bulan tugasnya adalah menggait seorang profesor yang sedang mengadakan penelitian tentang kelautan di Indonesia. Profesor ini berasal dari Washington DC dan dia atas izin Allah yang memberangkatkan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kalau saudara punya duit, saudara pasang iklan, lalu barang saudara laku, tidak liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang hebat mah saudara, yang hebat nih saudara, saudara punya anggaran marketing bulan ini, sikat aja semua buat sedekah, nggak usah lo iklan. Ya, poinnya dan seluruh masa franchise tes, buktikan, anggaran marketing tutup, sedekahin semuanya, insya Allah Februari nggak ada orang, Maret nggak ada orang, mana orang? Let we see ya. Kita lihat nanti apa yang Allah lakukan untuk saudara semua. Unpredictable. Gak bakal saudara duga. Gak bakal. Sekali-sekali injek gajian semua karyawan. Selesai saudara. Saja sebenarnya masalah ini. Siapa yang tahu kecuali saudara melakukan. Siapa tahu juga bisa menginspirasi lembaga-lembaga bimbingan belajar yang lain. Oh begitu caranya. Seperti Primagama. Anak-anak begitu masuk diajarkan berdoa, pulang berdoa. Senin dan Kamis bikin kemudian buka puasa bersama. Ada yang zuhur buka puasanya. Namanya anak-anak pak nggak kuat. Iya kan biasa aja gitu. Tapi mereka tahu hari ini berbuka. Bila Anda tidak bisa puasalah setengah hari. Ada effort. Profesor ini selesai 6 bulan. Terus dia bilang sama nih anak, nah muda, mau nggak Amerika nemenin saya menyelesaikan saya punya penelitian, saya punya tesis. Dia bilang, ya itu impian saya. It was my dream. No, it's your dream. It was to the past. Itu dulu. No. It's yours. Ini milik Anda. Subhanallah. Berangkatlah anak ini.
Kalau seseorang belajar yang normal, maka dia harus masuk dulu yang namanya foundation program, preparation program. 1 tahun belajar dulu bahasa. Lihat anak ini, gak perlu 1 tahun belajar bahasa, karena 6 bulan sudah sama di expert, 6 bulan sudah sama ahlinya, seorang profesor langsung. Yang lain di dormitorinya college, dia di apartemennya profesor. Gitu dia. Jadi memang Allah tidak luluskan. Jalur biasa kok, Allah bilang, ngapain kamu lulus dari sini? Aku punya jalur yang lain. Ya, benar saudara, betul. Pokoknya ada yang muncul di pintu saudara. Sedang tak kontrak 2M seluruh cabang. Seluruh cabang 140 miliar semua. Jangan lupa komisi 2T. Nih si anak tadi, nah, tutup bang. Kenapa dibikin tutup sama Allah Subhanahu Wa Taala? Sepatu itu mahal. Sepatu yang diinginkan sama anak itu mahal. Apa betul-betul tutup? Aduh Pak, jangan 1 toko dibek sama Allah, 1 pasar ditutup bisa. Jangan cuma 1. Matanya tuh subhanallah. 1 pasar dibikin nggak ngeliat bisa. Di antara saudara yang hadir, ada yang tahu loh saya seperti apa. Beberapa belas tahun yang lalu, mengerti dari dulu kita begini jalannya. Tahun berapa gitu? Hampir saya kawin Primagama tahun 2001. Di gedung 3 lantai, sini masuk sini di rumah. Takdir Allah saya masuk ke sekarang. Subhanallah. Antum masih loyal ya, subhanallah. Luar biasa. Saudara, ada orang datang kepada dia. Dari tadi muter-muter nyari apa tau? Nyari sepatu bola buat anak saya. Sepertinya sepantar sama saya ini. Punya anak ini. Dijajalin. Subhanallah bang, pas. Warnanya gimana? Ini yang saya mau. Gimana nak? Cocok? Alhamdulillah pak. Kaosnya masih ada. Beres nak. Om mau kasih nanti kamu bukan cuma sepatunya, tapi celananya, sepatunya, cadangan ganti, kaosnya, topinya, dan ini buat jajan kamu nak. Allah teman. Jadi saya perlu tekankan secara verbal, saya mendeklar kalimat bahwa I'm coming without money. Saya datang bukan dengan uang, karena uang nggak bakal menyelesaikan problem Anda semua. Dan jangan pernah membiasakan menyelesaikan dengan uang. Nanti jadi tuman. Seperti saudara menyelesaikan penyakit dengan obat. Kalau saudara selalu berpikiran sembuh, butuh obat, usaha butuh modal, maka ini jadi masalah. Termasuk juga bahwa saya datang ke Primagama, insya Allah bawa yang punya uang. Keren kan? I'm coming with him. I'm coming with the owner of all money. Saya datang sama yang punya duit. Aneh mau kenalin ente semua sama dia yang maha kaya. Barangkali kita belum berdoa yang benar, belum sungguh-sungguh kita beribadah, belum sungguh-sungguh kita mendekatkan diri. It's time to know him. Ini waktu untuk mengenal dia. I will introduce my Allah to you all. Saya akan memperkenalkan Allah Tuhan saya kepada Anda semua. Is the best. Dialah yang terbaik. Salah satunya, ketika kemudian saya sudah mengatakan bahwa kalau orang sudah berkenalan dengan Allah, maka Allah akan bikin dia punya kepala treng jalan itu loh. Anda punya smart. Dengan smart itu nanti mungkin sistem itu diinjek di seluruh cabang. Diinjek di seluruh, kemudian outletnya Primagama. Tapi sekali lagi kalau Allah nggak izinin, ntar bingung lagi.
enggak juga ya, enggak ngangkat juga ya, apalagi ya. Jangan tunggu sampai enggak ada peluru baru kemudian kita bareng-bareng ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung pelurunya ada, baru sudah sustain pula, sudah berhasil pula dijalankan. Nah, itu yang kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng kita matur ke Allah, silaturahim ke Allah gitu. Di frekuensi jam yang relatif sama, pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, tengah malam, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tengah malam, subuh, duha. Gitu terus frekuensinya bareng. Jadi. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah saya membawa value. Satu, saya membawa nama. Dua, saya membawa konten. Tiga, saya akan membawa nanti berbagai strategi atas izin Allah yang nanti tentu kita harus florkan di bawah. Nah, salah satu dari sekian rencana adalah menjadikan seluruh unit-unit Primagama, outlet-outlet Primagama adalah sebagai tempat kuliahnya wisata hati. Contoh, ada berapa puluh ribu orang, bahkan ratus, bahkan juta yang merindukan anak keturunan, right? Dia pengen banget punya anak keturunan, dan mereka nggak sanggup mencari jawaban itu. Ke Singapura, udah ke Jerman mungkin barangkali, sudah bolak-balik Menang, semua pengobatan di dalam negeri sudah. Tapi mungkin mereka sama aja sama kita-kita. Kalau kita mungkin problemnya di ekonomi, mereka problemnya di anak keturunan. Mereka mungkin belum mengenal Allah. Kalau kita tanya, kapan terakhir berdoa supaya bisa punya anak? Dari 10 pasangan yang datang kepada saya, 9 tidak bisa menjawab sempurna. Masalah loh Pak. Satu orang yang bisa menjawab sempurna, kalau saya kejar lagi, mati juga dia. Contoh, dia akan jawab, sudah Ustaz. Kapan sudahnya? Tadi malam saya berdoa. Oh, jadi malam tadi bangun malam. Ya Ustaz, saya sama suami salat malam. Oke. Isyanya gimana? Oh iya, isyanya enggak Ustaz. Mulai. Oh betul itu. Stamina Tuhan mendengar doa kita dibanding kita punya stamina berdoa, nggak ada apa-apanya. Jadi yang disebut sudah berdoa itu bisa jadi only once or 2 times. Hanya 1 atau 2 kali gitu dalam seumur hidup perkawinan dia. Atau kita bilang sama dia, udah berdoa belum? Aduh, seminggu ini Ustadz sudah. Oke, fine. Kalau gitu minggu sebelumnya, nah mulai. Nah, kita bikinlah 1 seminar. Dan insya Allah nggak bayar. Kita juga nggak usah berpikir dapat sesuatu dari masyarakat. Masyarakat mah dia datang belajar lewat kantor Anda, lewat outlet Anda. Pulang dia kenal Allah, maka Allah akan membayar itu. Saya bisa begini nih karena banyak bayaran dari Allah. Atas izin Allah, mudah-mudahan ini bukan istidraj. Ini karunia dari Allah untuk saya. Wong hadisnya itu seperti itu. Kalian kenalkan aku sama yang lain, maka aku akan kenalkan kamu pada yang lain. Makin banyak kalian mengenalkan aku pada yang lain, makin aku bikin orang-orang mengenal kalian. Luar biasa. Saya ngalamin tuh. Hadis qudsi itu saya ngalamin sekarang ini. Saya yang tidak mengerti ilmu perhotelan diperkenalkan sama yang punya lahan, diperkenalkan sama operator hotel, diperkenalkan sama kemudian industri di bidang perhotelan. Kan saya nggak tahu apa-apa, tapi itu janji Allah. Kalian kenalkan orang lain kepadaku, aku akan kenalkan yang lain kepadamu. Kita buka tuh kelas, kita judulin. Kalau udah judul bombastis kan jagoannya Pak Purdi loh. Kita judul ini, inilah sesuatu yang saudara impikan bertahun-tahun. Punya anak, ikutin kelasnya. Bisa diikuti di seluruh cabang Primagama. Kan saudara kalau pagi kosong, mungkin Sabtu Minggu juga let's say lah bisa dipakai 1-2 jam.
Kita suntik di 700 cabang, it means 700 cities loh. Shut, wah jalan. Satu kelas 10-20 orang. Masa iya dia nggak punya adik? Masa dia nggak punya ponakan? Masa dia nggak punya tetangga? Apalagi kalau saya bilang pengen punya anak, cari aja anak orang lain, anggap anak sendiri, sekolahin di Primagama, bayarin, beres.